Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bahagia selalu dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hari ini di Jumat berkah ini kebetulan kita bertamu dengan salah satu tokoh politik karismatik di Bengkulu Selatan, Bapak Dirwan Mahmud. Beliau ini merupakan mantan Bupati Bengkulu Selatan, mantan Ketua DPRD Bengkulu Selatan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Tampak lebih ceria dan lebih semangat seperti yang dulu. Wallahu Akbar. Amin. Udah Pak, berapa lama beraktivitas di Ya, keluar dari pendidikan lebih kurang 50 hari. 50 hari? Berarti 2 bulan kurang 10 hari ya. Apa kesibukan rutinitas kita pasca keluar? Kesibukan ya memang saya dipanggil lagi dengan Pak Aridanu ya untuk menggerakkan Partai Perindo di Bengkulu. Tapi kebetulan saya diangkat sebagai Dewan Pimpinan Pusat Di DPP ya? Iya, sebagai koordinator wilayah Solusi Bengkulu. Artinya saya kerja cukup berat mengevaluasi semua kegiatan, semua tingkatan dari ranting, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Ini banyak berkegiatan di parpol lagi Pak ya? Iya. Apa ada agenda-agenda khusus untuk 2024 Pak? Barangkali tidak. Sebab saya kan putusan Mahkamah Agung, saya tidak boleh mencalonkan diri, ya, katakanlah selama 3 tahun semenjak keluar. Artinya 2024, ya saya nggak bisa. Tapi karena saya masih percaya untuk mengendalikan kawan-kawan di Perindo di Bengkulu ini, saya memberikan sumbangsi pemikiran dan cara-cara berpolitik yang benar, yang baik, yang santun, yang beretika, yang toleransi, ya. Ini yang penting saya berikan dengan kawan-kawan yang lain. Kata misalkan ada langkah-langkah kita biasanya kan kalau politikus handal itu bahkan juga melahirkan politikus handal lainnya. Ya. Misal, apakah mungkin ada putra mahkota anak atau yang bakal turun di 2024 Pak? Untuk pileg atau untuk... Saya pikir biarkan waktu berjalan. Ya. Politik ini sebuah kegiatan seni bagi seseorang untuk melakukannya, ya. Dengan beradaptasi dengan masyarakat, silaturahim dengan massa, dengan tutur yang baik, dengan santun bicara dan sebagainya macam. Ya pada saatnya lah barangkali masyarakat bisa menilai siapa yang memang layak untuk menjadikan figur. Nah, sesungguhnya anak saya mau jadi figur. Saya pikir nggak segampang itu. Kita tahu Soekarno seorang politikus, negarawan, tapi anaknya ya enggak. Kata Ibu Mega itu kan waktu kompetisi dengan SBK kalah. Ya. Boleh-boleh saja kita mengikuti orang tua, tapi benar-benar memperhatikan etika politik, santun politik, dan budaya politik. Ya. Kalau tidak itu, saya pikir orang tidak akan suka. Nah, selama ini saya perhatikan, maaf, barangkali pada kawan-kawan yang lain, politik kita ini hanya politik praktis. Ya. Tidak memberikan dampak yang positif bagi orang lain atau diri sendiri cara berpolitik. Padahal politik seni, ketika orang bisa kita ambil hatinya, memberikan sebuah dukungan dengan kita pertanggungjawabkan apa yang menjadi keinginan masyarakat itu. Saya pikir ini menjadi sebuah politik yang menyatu. Nah, kebanyakan sekarang ini politik ini ketika mau pemilu sebulan 2 bulan kita transaksi politik untuk mendapatkan sesuatu. Saya pikir ini tidak elok. Buat saya. Oleh sebab itu ke depan barangkali entah anak atau siapa, saya pikir biasanya mengerti. Karena saya lihat ya Teguh udah di PKB maksudnya. Di PKB, Tiara di Perindo. Ya. Nah mereka mau berpolitik, tapi saya tidak memberikan sebuah jaminan. Silakan. Nyatanya kemarin kalah. Artinya politik itu seni dan sulit.
bagi orang-orang yang tidak mampu menerjemahkan itu. Politik itu bisa disabrasi adalah dua persoalan. Pertama, dia memang turun ke lapangan mencintai rakyat dan dicintai rakyat, menyatukan hati. Kedua, dia punya uang. Nah, kalau orang tidak punya uang, tidak punya barangkali masa, tidak senang ke lapangan, tidak cinta rakyat, itu omong kosong, tidak akan berhasil. Sedikit flashback belakang ya. Bagaimana kisah-kisah terindah mungkin selama Bapak di Politik? di apa tahanan kemarin. Oh Apa, ya, pendidikan kalau bahasa pendidikan, ya. Sebagaimana diketahui kawan-kawan media, saya ini kan apa yang saya lakoni kan begini. Ada sebuah seni sedikit. Apa yang terjadi dengan saya ini sudah berulang-ulang. Sudah berulang-ulang. Yang saya tidak tahu sama sekali. Dan lillahi ta'ala, bahkan saya sumpahkan saya, anak istri saya ketika di pengadilan. Di depan hakim dengan jaksa. Kalau saya memang tahu persoalan apa yang dikatakan ini, ya Allah, jahanamkan saya ini. Jangan dikeluarkan anak istri saya di neraka jahanam. Dua harga yang tidak bisa kita bayangkan. Ya. Kita minta neraka jahanam kalau saya tahu itu. Ya. Dan kalau saya tidak tahu ini sebuah rekayasa, tolong diberikan sebuah pemahaman dan Allah yang bisa menentukan apa yang sebaiknya orang ini diberikan. Jadi Bapak berpikir ini sebuah rekayasa. Ya gimana sekalian? Saya nggak tahu sama sekali. Ya. Apakah mungkin seseorang yang bersalah, yang tidak bersalah, ada sebuah pengakuan. Apakah mungkin Anda barangkali tidak bersalah mengakui kesalahan? Mungkin tidak, pasti tidak jawabannya. Ya. Apa aja? Saya tidak tahu menahu soal ini. Ya. Ini sebuah keanehan besar. Sehingga saya akan melakukan sebuah barangkali komunikasi dengan KPK sebentar lagi, Dewas KPK, dengan Kapolri, DPR RI, dan Komnas HAM sebentar lagi. Ada langkah kita. Langkah ke sana saya lakukan. Kenapa saya sebentar lagi? Karena bebas saya ini murni awal Agustus ini. Habis Agustus saya melakukan. Bukan saya melakukan itu untuk ganti rugi, tidak. Saya sudah nyari hukuman. Bukan saya untuk melakukan itu untuk membaikkan nama saya, tidak. Biar Allah yang membaikkan nama saya ini. Bukan manusia yang membaikkan nama kita. Nah, derajat manusia itu Allah yang akan. Tidak pernah manusia. Materi yang bakal kita laporkan itu. Materinya saya memberikan sebuah pemahaman bahwa KPK yang selama ini diagung-agungkan, buat saya tidak agung, busuk ini, lebih busuk. Tentu sudah menyiapkan langkah-langkah hukum, mungkin membentuk. Ada, sudah dengan pengacara saya sudah. Ya. KPK yang selama ini saya anggap saya hormat, nyatanya tidak bisa dihormati, tidak terhormat oleh saya. Kenapa? Sebuah rekayasa yang luar biasa. Dan ini pun akan saya tunjukkan nanti buktinya di KPK. Akan tunjukkan bukan mulut ini atau ngomong abu-abu, saya tunjukkan nih buktinya. Jadi lembaga apa yang kita gugat, Pak? Saya bukan gugat, melapor ke bahasa. Saya akan memberikan sebuah barangkali pemahaman bahwa persoalan perkara saya pribadi ini persoalan rekayasa. Ya. Persoalan fitnah. Apa di antara dasar-dasar Bapak beraninya? Saya dasar-dasar beraninya itu kan dari penyidikan di KPK sendiri. Penyidikannya di KPK sendiri. Maka akan saya pegang Dewan Pengawas KPK. Ini penyidikan saya. Bukunya ada, BAP-nya ada. Nah itulah. Persoalan mau tanggap itu tidak bukan persoalan. Tapi paling tidak saya telah mengatakan bahwa saya sudah bertemu dengan para penegak hukum di Republik ini. Silakan. Mau diperbaiki ini atau tidak. Akan menjadi presiden buruk ketika ini didiamkan dengan saya. Jadi kita hampir dipastikan bakal ke Dewan Pengawas KPK. Saya ke sana. Insya Allah. Bukan untuk gugat. Bukan untuk perbaikan nama. Hanya menyebutkan bahwa sesuai dengan BAP yang ada, sesuai keterangan saksi yang ada, ya, ini penuh dengan sebuah rekayasa. Sangat besar. Sangat besar. Mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan ke publik terkait dengan klaim Bapak bahwa ini ada rekayasa itu. Saya beberapa enggak. hal yang bisa meyakinkan lah publik terkait dengan itu. Persoalan. Kalau kita sampaikan seluruhnya mungkin terlalu panjang ya. Di antaranya
soal publik ini, maaf, soal publik mau percaya atau tidak itu putusan saya bilang tadi, tidak. Saya bukan tak ganti rugi, saya sudah jalani. Saya bukan untuk membalikkan nama saya baik, tidak. Cukup Allah yang baikkan nama saya ini. Derajat saya cukup Allah. Dan waktu akan nanti membuktikan persoalan saya. Waktu. Ya. Bagi yang salah, bagi yang mengerjakan persoalan yang buruk, pasti kita sepakat. Lama-lama akan terbuka. Lambat laun akan terbuka. Tapi sedikit pasti ada fakta yang bisa kita ungkapkan. Ya kalau fakta yang cerita-cerita yang terbantahkan. Kalau fakta yang diungkapkan di persidangan itu terbuka. Contohnya Pak? Contoh Pak Aswadi. Pak Aswadi sekarang di mana sekarang? Pak Aswadi Bapeda Kaur. di Bapeda Kaur. Pak Aswadi jelas sudah mengatakan dengan hakim, dengan jaksa KPK. Ketika hakim menanyakan Pak Dirwan, Pak Aswadi, bagaimana yang kamu ketahui tentang hubungan Pak Dirwan dengan Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati? Pak Aswadi ditanya, langsung jawab. Saya berada samping lawyer saya. Maaf Pak Bupati, saya 2 kali panggil Pak Gursan Mulyadi. Tunggulah Pak Dirwan, sebentar lagi kita penjarakan. Saya pikir sudah jadi bukti. Pak Johari di LP, ketika KPK datang ke LP untuk menentangkan sesuatu surat, marah-marah dengan KPK, marah-marah dengan petugas KPK waktu itu. Ya, kamu bohongin saya nggak dapat admisi, nggak dapat JC, saya udah ngancurkan karir Pak Dirwan. Saya pikir sudah bukti. Ya. Ini pembicaraan ini bukan dari siapa-siapa, tidak dipaksakan, saya tidak ada tempat, dia ngomong sendiri. Saya pikir kalau mau bukti ini, nanti aparat penegak hukum atau Allah yang membuktikan itu, bukan kita, hak kita membuktikan itu. Tapi apa yang saya dengar, ingat, tidak, apa yang saya dengar di pengadilan, ya, apa yang saya dengar dengan pegawai registrasi, itu menjadi sebuah dasar saya bicara ini. Kamu gitu kan? Iya. Jadi, ya, udah itu tanya dengan juga, Kak, Anda ini luar biasa. Kenapa sampai begitu melibatkan saya? Enggak tahu, ini KPK yang begini, saya nggak tahu. Ada banget. Ya udahlah. Ya. Tapi sekali lagi waktu akan menjawab. Jadi pasca keluar dari tahanan kita di sini Pak ya? Tinggal di sini atau Tinggal di sini. Tinggal di sini. Tinggal di banyak sini. beraktivitas di kolam ya? Ya, insya Allah istiqomah. Ya, kebenaran kita sepakat. Kebenaran pasti akan menjadikan sebuah simbol. Kebenaran itu pasti benar. Yang salah lambat laun tenggelam, pasti akan terbongkar. Selain agenda-agenda politik, apakah ada kegiatan-kegiatan lain kesibukan kita per hari ini? Enggak, saya insya Allah Rencana ke depan. dari desa ke desa ke Bengkulu saya akan dakwah, ya. Nah saya suka berdakwah, ya walaupun apa namanya hanya satu ayat baligu walau ayah kata ini hadis, sampaikanlah walau satu ayat, kalau itu ada manfaatnya luar biasa, memberikan sebuah ibadah yang baik dan pahala yang baik. Jadi saya siar agama. Di samping saya memantau kondisi politik Perindo yang saya tugaskan untuk benar-benar berpolitik yang beretika, ya, jujur, toleransi, dan menggunakan akidah. Ya, benar. Apa ada target-target khusus di Perindo dari Pak Haritanu sebelum kemarin? Harus menang. Perindo sekarang ke Bengkulu, ini yang kalah mana aja. Barangkali kawan-kawan wartawan tahu kenapa kalah. Ya habis gempa bumi. Kemarin saya ini kan habis pemilihan. Tapi muka-muka wakil ketua DPR. Di Lebong itu Pak Kurti sama dengan PDI segala macam itu Pak Kurti. Di Lebong PDI kalah, Golkar kalah dengan Perindo. Lebong. Di Benteng dapat untuk fraksi sendiri. Nah, di selatan KO kita karena gempa bumi kemarin. Apakah terkait dengan agenda Pilkada 2024? Saya yakin udah banyak yang menemui Bapak terkait minta dukungan, minta support di 2024. Saya pikir masyarakat ada, ya? Masyarakat sendiri bisa menilai ya apa namanya kondisi sekarang kita ini bagaimana ke depan akan lebih baik. Ya tidak pernah saya dendam dengan orang, mendiskredit orang, tapi kenyataan yang harus saya ungkapkan. Perusahaan politik nanti
Ya sudah banyak yang ngajak saya untuk memberikan sebuah dukungan, kita lihat nanti. Tapi jelas kita akan mendukung ya. Siapa di antara calon-calon sebagai pasti memberikan dukungan. Pasti Dinda, sebagai putra daerah pasti yang terbaik akan kita lakukan. Ram. Jadi Pak kalau terakhir Pak ya. Saya rindu. Ya. Udah. Udah, jangan diganggu juga. Mungkin terakhir ada closing statement atau pesan-pesan terhadap di sana gitu masyarakat Kabupaten Bogor Selatan. Kita lamun dia bertemu selama ini kan, lamun dia bertemu keliling juga mungkin belum sempatnya. Ada hal-hal yang disampaikan dari sana masyarakat Kabupaten Bogor Selatan. Silakan Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudara saya masyarakat Bogor Selatan yang saya cintai, yang saya banggakan, yang memang barangkali selalu menginginkan sebuah kebaikan baik dalam sisi kehidupan ataupun sisi budaya dan segala macam ekonomi dan sebagainya macam. Jadi saya Haji Diro Mahmud ya mengucapkan alhamdulillah atas doa restu adik saudara sekalian, saya bisa pulang dengan sehat selamat ya. Saya berkeinginan ke depan nanti akan lebih baik, dan saya mengatakan mohon maaf sekali lagi karena saya tidak cukup, barangkali belum mampu menerjemahkan keinginan saya untuk membangun usaha secara utuh nyata ya, yang memang menjadi sebuah harapan. Karena saya tiba-tiba baru 2 tahun saya harus mengalami sebuah masalah yang luar biasa. Maaf, saya ridho masuk penjara, tapi saya tidak ridho fitnah dan zulim. Ya, oleh sebab itu ke depan barangkali lihat orangnya benar-benar tujuannya apa untuk membangun Busatan ini. Kalau memang tujuan baik dan bisa dievaluasi dengan semua kegiatan yang ada, mari kita dukung bersama-sama. Ketika itu tidak, saya mengajak mari kita barangkali mendukung yang lebih. Masih banyak generasi muda yang punya potensial. Saya pikir itu warga Busatan. Mohon maaf barangkali, salam hormat dari saya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa, sahabat itu dimanapun berada, obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan ada makna dan manfaat atas obrolan kita pada ini. Demikianlah kami akhiri, billahi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.